Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Pada video kali ini kita akan bahas terkait jurusan sepi peminat SNPTN UI 2021. Jurusan ini sepi peminat salah satu alasannya yaitu belum banyak orang yang tahu karena minimnya sosialisasi dari kampus. Tapi tenang saja, jurusan-jurusan ini prospek kerjanya tidak kalah menjanjikan loh. Ini bisa dipakai adik-adik untuk referensi pemilihan jurusan di SNMPTN tahun 2022. Jadi tonton terus video ini ya. Baik, adapun jurusan Saintek SNPTN UI 2021 sepi peminat. Jadi kakak berikan 5 jurusan paling sepi peminat di UI, yaitu yang pertama jurusan Fisika, di mana daya tampungnya 20, sementara peminatnya 205, sehingga kalau dihitung keketatannya sekitar 9,76%. Nah, bagaimana cara keketatan? Silakan adik-adik menonton video kakak sebelumnya ya. Nah, apa sih prospek kerja jurusan fisika? Jadi lulusan fisika itu sangat banyak sekali prospek kerjanya. Yang pertama, ketika nanti adik-adik lulus, boleh menjadi dosen atau pengajar. Tentu adik-adik harus melewati S2 dan atau S3 dulu ya. Atau bisa juga adik-adik bekerja di lembaga pemerintahan. Nah, seperti BMKG, Batan, BPS, LIPI, Lapan, dan masih banyak lainnya. Atau adik-adik juga boleh bekerja di badan usaha milik negara yang berhubungan dengan fisika tentu seperti PT Pertamina, Semen Indonesia, perusahaan listrik negara, dan masih banyak lainnya. Keunggulan yang bisa adik-adik dapatkan ketika bekerja di BUMN sebagai lulusan fisika antara lain jenjang karir, gaji dengan tunjangan yang tinggi, dan tentu bisa mendapatkan asuransi. Selain itu, ada juga bisa menjadi ilmuwan yang meneliti tentang fisika. Biasanya ilmuwan ditemukan di hampir setiap industri di Indonesia. Atau mungkin bisa juga menjadi teknisi laboratorium yang bertugas membantu ilmuwan industri ketika melakukan penelitian, pengujian, dan pelaksanaan dari eksperimen. Oke, kemudian yang kedua, ada jurusan geografi, di mana daya tampungnya 20, peminatnya 214, sehingga keketatannya 9,35. Nah, lulusan geografi biasanya terlibat dalam riset, penelitian, lapangan, dan menulis laporan. Selain itu, banyak juga yang bekerja sebagai konsultan lingkungan untuk industri teknik dan manufaktur. Kemampuan analisa dan mengolah data yang dimiliki juga memungkinkan seorang lulusan jurusan geografi untuk diterima di bidang lainnya. Kemudian ada yang ketiga yaitu ilmu keperawatan, di mana daya tampungnya 30, peminatnya 347, dan keketatannya sebesar 8,65. Ilmu keperawatan ini tentunya adik-adik bisa jadi perawat, asisten dokter, peneliti medikal, serta paramedis dan teknisi medis gawat darurat. Jadi peluangnya besar ya. Kemudian yang keempat ada teknik metalurgi dan material, di mana peluang berkarir di bidang ini cukup bagus, walaupun membutuhkan keahlian yang spesifik. Tidak banyak loh orang yang bisa dengan mudah menguasai bidang ini, padahal banyak industri yang membutuhkan profesi ini. Beberapa industri yang memerlukan tenaga metalurgi adalah otomotif, pertambangan, elektronik transportasi, penerbangan bahkan semen dan pupuk. Nah, kemudian yang kelima, teknik perkapalan, di mana daya tampungnya 12, peminatnya 152, dan keketatannya sebesar 7,89. Nah, dengan komitmen pemerintah untuk memajukan jalur laut, maka prospek profesi lulusan teknik perkapalan cukup bagus. Meskipun ilmu yang didapatkan dari jurusan ini sangat spesifik, ada banyak bidang yang bisa dimasuki. Beberapa di antaranya adalah pembangunan kapal baru, pemeliharaan dan reparasi kapal, pembangunan sarana industri lepas pantai, pemeliharaan dan reparasi peralatan lepas pantai, industri komponen, dan jasa konsultasi serta jasa. Nah, untuk adik-adik yang hobi di dunia kelautan sangat cocok nih mengambil jurusan teknik perkapalan. Nah, itulah 5 jurusan Saintek SNPTN UI 2021 sepi peminat. Nah, bagaimana dengan jurusan sosum? Nah, ini adalah jurusan sosum SNPTN UI 2021 sepi peminat. Yang pertama, ada jurusan sastra daerah untuk sastra Jawa. Tentu adik-adik juga harus berasal dari Jawa agar memudahkan untuk menguasai jurusan ini karena yang dipelajari nanti tidak jauh dari bahasa Jawa itu sendiri. Nah, adapun daya tampungnya sebesar 15, peminatnya 74 sehingga keketatannya 20,27. Jadi program studi sastra Jawa khusus mempelajari linguistik,
bahasa, karya sastra, dan kebudayaan Jawa. Nah, di program studi ini, adik-adik akan banyak menemui naskah-naskah Jawa kuno dengan berbagai topik bahasan, mulai dari filsafat, politik, hingga kesehatan. Nah, mahasiswa program studi sastra Jawa dipersiapkan untuk menjadi peneliti budaya Jawa. Nah, ini masih sangat langka ya orang yang mengambil jurusan ini, sehingga bagus prospek kerjanya ke depan. Peluang adik-adik untuk bekerja sangat terbuka lebar. Kemudian yang kedua, ada namanya sastra Rusia, di mana daya tampungnya 15, peminatnya 106, sehingga keketatannya sebesar 14,15. Nah, sebagai seorang lulusan sastra Rusia, adik-adik tentu bisa bekerja sebagai penerjemah, penulis, ahli bahasa, pengajar bahasa asing, hingga bekerja di kedutaan besar Rusia. Program studi ini cocok buat adik-adik yang tertarik dengan segala sesuatu yang berkaitan dengan Rusia. Kemudian yang ketiga ada ilmu filsafat. Daya tampungnya 15, peminatnya 164, dan keketatannya 9,15. Nah, rasa ingin tahu yang tinggi, kemampuan berpikir logis, serta pemahaman yang mendalam terhadap banyak pengetahuan yang didapat selama berkuliah di prodi ilmu filsafat, prospek lulusannya tidak terbatas pada lingkup sektor tertentu. Tentu lulus ini bisa berkarir sebagai pejabat pemerintahan, konselor, psikoterapis, hingga jurnalis. Kompetensi yang dimiliki lulusan ini bisa diterapkan di mana saja, jadi peluang kerjanya sangat banyak ya. Nah, kemudian ada yang keempat, arkeologi Indonesia, di mana daya tampungnya 15, peminatnya 172, sehingga keketatannya sebesar 872. Profesi arkeolog memang tidak populer. Jikapun ada, biasanya sudah diisi oleh para arkeolog senior atau arkeolog lulusan universitas luar negeri yang lebih dikenal. Meski begitu, lulusan program studi arkeologi dapat tetap bekerja sebagai arkeolog di instansi pemerintahan. Nah, seperti ada Balai Pelestarian Peninggalan, Purbakala, dan Pusat Perawatan Arsip. Peneliti di badan-badan penelitian seperti LIPI atau Arkeologi Nasional, atau biasa kita kenal sebagai Arkenas. Jurnalis hingga pegawai museum. Jadi banyak juga museum di Indonesia ya. Kemudian yang kelima, ada ilmu sejarah, di mana daya tampungnya 15, peminatnya 195, keketatannya sebesar 7,69. Lulusan prodi ilmu sejarah akan menjadi ahli sejarah atau sejarawan. Selain itu, lulusan ilmu sejarah juga dapat berkarir sebagai pemandu wisata pada objek-objek bersejarah, juga sebagai peneliti dan pengajar. Tentu kalau ingin mengajar di universitas bisa melanjutkan studinya di S2 hingga S3. Nah, itulah jurusan Sosum SNPTN UI 2021 yang sepi peminat. Nah, dari dua jurusan tadi, Saintek dan Sosum, mudah-mudahan menjadi referensi buat adik-adik untuk memilih jurusan di SNPTN tahun 2022. Tentu dengan pertimbangan prospek kerja serta peminat, sehingga peluang ke depannya adik-adik masuk ke universitas sangat terbuka lebar. Demikian, semoga video ini bermanfaat. Kakak doakan semoga adik-adik bisa masuk di perguruan tinggi impiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.